Halo pecinta jam, hari ini saya tidak melakukan review, tapi hanya membuat sebuah perbandingan antara jam Swiss dan jam Jepang, atau produksi Swiss dan produksi negara Jepang. Oke, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ingin membeli jam otomatis atau jam manual atau jam vintage atau jam yang bukan baru gitu ya, sebagai jam sehari-hari maupun koleksi, ada baiknya teman-teman untuk mempertimbangkan beberapa hal, mengingat jam vintage itu cukup riskan dalam pemilihan karena akan mempengaruhi style, mempengaruhi fungsi, kemudian mempengaruhi berapa yang ingin Anda habiskan untuk membeli sebuah jam. Oke, di depan saya sudah ada 4 jam, semuanya vintage, semuanya masuk vintage, tapi tahunnya cukup berbeda. Ada yang dari tahun 80-an, ada yang dari tahun 90-an, ada yang bilang tahun 60-an, ada yang 70, 60. Oke, ini mewakili 4 generasi ya. Oke, saya mulai dengan yang paling tua dulu. Kira-kira bisa menebak yang mana yang paling tua? Oke, yang paling tua adalah yang ini. Oke, ini adalah jam Swiss, mereknya Vafre-Luba Seeking. Ini adalah salah satu jam yang di tahun 60 cukup ngetren, dalam artian style dari dial ini namanya adalah military style. Jadi ternyata ini dipakai oleh mereka yang bertugas di militer, mungkin mereka yang wajib militer. Tapi ini termasuk jam yang agak tinggi atau prestis, karena harga saat ini untuk jam yang seperti ini kondisinya masih berjalan, kemudian dialnya masih bagus, kacanya masih cukup jernih, itu bisa sampai 2,5 juta. Bahkan saya kemarin cek ada yang menjual ini sampai 4,5 juta. Di IP ada yang menjual ini 1,5 juta. Tapi kalau di Indonesia mungkin harganya bisa separuh harga itu, atau mulai dari 800 sampai mungkin 2 juta tergantung kondisi dan kompleksitasnya. Jam ini adalah jam manual winding, atau kalau di Indonesia putaran gitu ya. Jadi tenaganya dari spring yang kita putar secara manual. Nah, muternya seperti ini. Ini bisa bertahan sekitar 24 jam, bisa lebih. Tapi kondisi barel di dalamnya mungkin sudah tidak spring barelnya mungkin harus dibersihkan dan sebagainya. Oke, ini adalah manual wind tahun 60-an. Jadi teman-teman kalau ingin membeli jam yang tahun 60-an harus dipastikan fungsinya dulu. Tapi kalau bagi saya jam dari tahun 60-an itu kelasnya bukan fungsi lagi, tapi collectible atau untuk kolektif saja dikoleksi, karena kualitasnya kualitas museum jam-jam seperti ini biasanya. Oke, ini cashbacknya, ada engrave-nya ya di belakang. Ini juga untuk ngecek keasliannya. Terus ada serial numbernya di sini 62193. Saya sudah cek, memang untuk Vafre-Luba dari tahun-tahun itu serialnya seperti itu. Dan Seeking ini kemungkinan untuk militer, tapi yang ada di laut, entah namanya apa sih, nggak tahu. Dan memang jam-jam militer itu terkenal kecil, tipis, karena untuk memudahkan dia masukkan di dalam baju ya. Jadi ada lubang kecil di baju itu. Nah, mungkin seperti ini, mungkin lubang seperti ini. Jadi untuk melihat menengok jam itu misalnya. Ada yang bilang untuk memudahkan mereka saat menembak dan sebagainya. Jadi nggak terganggu besar jamnya. Oke, ini perkiraan tahun 65 sudah ada, dan saya dapat ini dengan harga yang sangat menarik, mungkin tidak saya lepaskan. Oke, ini jam Swiss pertama yang mungkin bisa jadi gambaran untuk manual wind untuk vintage. Tapi jam-jam vintage lain juga ada yang besar. Kalau ini diameternya 30,
mm atau 3 cm. Jadi kita hitung ini aja ya, tanpa crown, dan crownnya kemungkinan sudah bukan aslinya. Ini strapnya juga bukan strap asli. Oke, ini lumayan menarik ya, April Pak. Oke, next dari Swiss tahun 65 kita beralih ke tahun 70-an. Kemungkinan ini dari tahun 70, mungkin 71 sudah ada, 72 juga sudah diproduksi. Ini namanya adalah maaf terbalik. Ini dari tahun 70-an sudah diproduksi, mungkin awal 70 ya. Kalau ditulisannya 77 Jewel Rotomatic. Ini persaingan pembuatan jam dengan kompleksitas jewel di dalamnya. Ini style yang paling umum di tahun 70-an itu ada pada laknya ini. Kalau kita bandingkan dari tahun 60 itu dia sedikit lebih besar. Dia sudah sampai 35, mungkin 34 sampai 36 mm untuk diameternya. Ya, dia 34 mm. Jadi jam-jam tahun 70 itu masih relatif kecil meskipun lebih besar dari yang tadi, dan dia lebih kompleks karena rata-rata sudah ada date-nya ya. Nah, dan ternyata jam-jam zaman dulu itu memang tidak semuanya ada date-nya. Nah, ini, dan dua-duanya tadi bahan kristalnya ini mika semua atau plastik mika ya ini. Dan untuk ukuran jam tahun 70-an masih bagus bagi saya, dan ini akurasinya bagus sekali, bahkan mungkin hampir menyamai jam-jam baterai. Karena nah ini menurut dari situs resminya sendiri, saya pernah mengirimkan pesan, kirim message di Instagramnya Titoni of Switzerland gitu ya, titoni.ch. Nah, mereka ngomong bahwa ini diproduksi sekitar tahun 70-an dan harganya ada di kisaran 400 sekian dolar, mungkin sekitar kalau dirupiahkan 6 jutaan. Di era itu, di era 70, uang 6 juta itu kalau kursnya sekarang bisa 10 sampai mungkin malah 20 kali lipat. Jadi ya 10, kita anggap 10 kali lipat saja. Berarti harganya kalau kita kurskan bisa sampai 50 juta. Ya memang serem ya harga-harga jam Swiss waktu itu. Tapi menurut orang yang menjual ini, harganya dulu setara dengan sekitar 4-5 kambing, dengan asumsi satu kambing itu sekitar 2 juta, sekarang itu sekitar ya 10 juta. Jadi varian ini mungkin range-nya harga dulu itu sekitar 10-15 juta dengan asumsi itu. Nah, selain dari harganya, ini kompleksitasnya juga menarik. Jam Swiss itu rata-rata selain kalau dia ini sudah otomatis ya, selain dia otomatis, dia juga bisa di manual wind. Nah, caranya seperti ini, sama seperti kita ada suaranya ya, kedengarannya. Jadi kalau kita nggak pakai ini lama, kita bisa wind saja. Ini masih cukup panjang, jadi dia masih bertahan sekitar 2 hari lebih. Ada yang bilang ini bisa bertahan sampai 50 jam. Padahal ini produksi tahun 70 dan kondisinya masih sangat bagus. Oke, ini kalau nilai realnya, nilai sekarangnya saya rasa bisa sampai 1,6 juta sampai 2 juta. Oke. Tapi dan ini saya masih punya bracelet aslinya. Jadi malah saya pakaikan strap kulit seperti ini. Karena bracelet aslinya itu agak pendek. Oke, dan ini modelnya dress watch. Tapi memang rata-rata jam-jaman dulu itu dress watch seperti ini. Jarang sekali yang sporty atau diver gitu ya. Ya mungkin tahun 50 sudah ada, tapi rata-rata stylenya seperti ini. Oke, ini 77 Jewel Rotomatic
Airmaster. Kalau tadi Seeking, ini Airmaster. Berarti kemungkinan kalau air itu ya ini masuknya jam pilot gitu ya, jam yang digunakan untuk pilot mungkin atau aviasi. Oke, itu kemudian saya ada Citizen, ini jam Jepang. Citizen itu kalau tidak salah saingannya Seiko juga, atau satu perusahaan, saya tidak begitu paham. Nah, Citizen ini menarik juga, katanya dari tahun 90-an ini, produksi 90-an atau akhir 80. Dia sudah seperti Seiko, dia crownnya di 4 ya, di pukul 4. Kalau Swiss itu rata-rata crownnya ada di pukul 3, dan beberapa jam Swiss modern yang saya tahu juga masih di pukul 3, jadi ada karakter tersendiri. Nah, untuk Citizen yang ini katanya ini hybrid, jadi sama kayak yang bisa diputar dengan diisi ya, kayak gini. Ada suaranya tapi agak susah. Oke, ini dari, kalau tadi diameter hampir sama, cuman kita ngomong ketebalannya beda. Ini jam Swiss ini tipis sekali, lihat, bandingkan ya kan? Jadi kalau kita pakai itu juga feelnya beda sekali. Nah, kalau yang tadi Titoni itu hanya sekitar dia sekitar 9 mili. 9 mili itu dengan kaca yang dum ya. Jadi kalau kacanya nggak dum mungkin dia sudah kehilangan 3 mili. Dia tipis sekali. Kalau ini itu dia 1 cm. Citizen itu 1 cm. Oke, kita bandingkan dengan jam Jepang lainnya. Nah, ini Seiko dari tahun, kalau ini 90-an, ini tahun 80, sekitar 81 sampai 83. Ini lebih tebal lagi. Dia itu 11 mili kalau tidak salah. Jadi dia mempengaruhi saat kita pakai itu rasanya feelnya beda. Oke, 2 jam Jepang ini karakternya mirip sekali, baik dialnya maupun ini ya, kompleksitasnya ya, ada day dan date, oke, atau istilahnya weekdater gitu, ada yang bilang gitu. Nah, dari sisi mesin dia mungkin hampir sama kelasnya. Jadi ini kalau range-nya itu ibaratnya kalau Titoni itu 4 sampai 5 kambing, ini mungkin 1 kambing lah dapat gitu ya di tahun-tahun itu. 95 itu ada yang beli sekitar 80.000. Kalau kita sekarang kurskan 10 kali ya 800.000. Harga realnya Seiko itu paling murah untuk seri Seiko 5 itu 1,3 setahu saya. Dan sekarang Seiko 5 terbaru 2019 itu masuk ke harga 3 juta, 3,3 sampai 3,6. Kalau Citizen itu range harganya ada yang lebih murah bahkan setahu saya, tapi untuk kelas otomatis dia hampir sama. Oke, untuk Seiko nya dia menurut saya rapi ya, dia bahkan crownnya bisa dimasukkan sampai ke dalam. Nih, kalau yang Citizen itu masih terlihat. Dua-duanya masih masuk dress watch, vintage dress watch, tapi dengan style tahun 80-an yang seperti ini, yang bulky, yang bahkan braceletnya aja mirip. Nih, dari harga kalau teman-teman cari yang vintage ini agak lebih mahal, misalnya ini 500, ini bisa 300 gitu. Tapi dari movementnya banyak yang bilang bahwa ini lebih bagus. Tapi menurut saya sendiri dua-duanya hampir sama kelasnya. Plus minus mungkin 1 menit per hari. Dan jam Jepang itu rata-rata
full automatic, jadi nggak bisa kayak jam Swiss tadi. Nah, bagi yang pengen beli jam Jepang, kalau mau mulai atau pertama kali, teman-teman bisa nyoba beli Seiko. Oke, kalau saran saya seperti itu. Dan ini salah satu Seiko pertama yang saya punya dan pernah saya review. Oke, ini tebal banget. Oke, sekarang wrist check ya. Oke, ini untuk baterai lupa tadi. Saya kalau pakai jam agak di atas. Nah, ini meskipun cuma 3 cm, dia masih fit di tangannya agak besar. Dengan catatan badan saya sekitar 75 kg. Nah, ini military style itu memang kecil seperti ini, dan ada yang bilang makanya di bawah. Ini untuk yang Titoni tadi 34 mm, 36 mm dengan crown. Lak-tulaknya cukup panjang, jadi dia fit di tangannya agak besar. Dan ini masih wearable, masih fit dengan style zaman sekarang, menurut saya mewah ya. Ini untuk Seiko yang dari tahun 80-an tadi, agak bulky ya, jadi ini ketebalannya seperti ini 1,1, dan saya agak nggak sukanya ada gap di, nah itu ada gap di sini, jadi di laknya itu tidak nempel langsung ke tangan kita, di sini itu nggak nempel gitu, sudah. Oke, tapi kalau dari stylenya dia maco gitu ya. Ini jam Jepang. Oke, terakhir dari era 89, 80, 90, ini yang paling muda. Ini memang sudah stylenya fit sekali dengan kekinian, jadi tahun 2000-an masih masuk, tapi sama dia ada gapnya di sini ya, hampir sama dengan Seiko tadi. Cuman ini enak, braceletnya enak, tidak bunyi. Oke. Nah, dari 4 jam ini mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman yang pengen punya jam otomatis vintage, mulai dari tahun 60 sampai tahun 90-an, masih bagi saya masih worth it, masih wearable. Jadi pertimbangan paling penting bagi saya itu kalau kita pengen pakai jam vintage itu bukan di fungsional atau akurasi. Kalau kita ngomong akurasi, mereka jam manual, jam otomatis ini tetap kalah dengan jam quartz atau jam yang baterai. Jadi kalau teman-teman cuma cari fungsi, saya sarankan pakailah jam baterai. Yang kedua, kalau kita cari style, kita cari kondisi yang paling baik, paling bagus. Ini salah satu yang menurut saya paling buruk karena dia ada baretnya di kaca, tapi ini masih kaca asli Hardlex Seiko. Untuk yang lain dia masih bagus kondisinya, meskipun ini ada retak sedikit dan ini ada baret sedikit tapi tidak kelihatan. Nah, untuk menurut saya yang paling penting kalau kita beli vintage watch itu kondisi dulu dan kondisi mesin ya. Jadi keadaan mesin itu meskipun dia telat atau kelebihan, tapi dia bisa diservis gitu, tidak yang rusak parah sekali. Untuk Seiko ada yang bilang movement yang bagus itu yang seri 6 sekian, 7 sekian. Nah, kalau ini kebetulan saya paling suka yang ini, yang 7009, karena dia untuk adjusting harinya dia dipencet gitu. Jadi keunikan setiap jam punya keunikan. Ini salah satu keunikannya, kalau kita pengen ganti hari, kita tinggal pencet aja ini. Jadi dia akan ganti. Ya. Menarik lah. Nah. Lalu yang ini yang kompleksitasnya hybrid, jadi dia seperti jam Swiss, bisa diputar tapi dia juga bisa di otomatis. Nah, seperti yang ini. Nah, bagi saya yang rare itu lebih penting. Jadi kayak ini rare kan gitu ya. Rare itu jarang sekali ada yang punya gitu. Meskipun dia fungsinya udah buruk sekali, dia telat mungkin sehari sampai 4 menit, 3 menit. Tapi karena dia itu jarang sekali ada yang punya, dan mungkin
di satu kabupaten ini yang punya cuma saya misalnya. Ini nilainya bagi saya paling tinggi. Kemudian yang ini, meskipun ada yang bilang itu dialnya sudah di repaint atau dibikin ulang, bagi saya tidak masalah karena mesinnya masih bagus, dia bahkan fungsinya sangat bagus, sangat akurat, mirip seperti Titus yang saya pakai hari ini. Ini ITE, ada yang bilang ini mesinnya ITE, tapi saya baca Titoni itu bikin mesin in-house atau dia produksi sendiri. Jadi pertimbangan yang lain bagi teman-teman adalah semua partsnya original, seperti presetnya ori, buckle-nya ori, crown-nya ori. Jadi kalau jam Swiss itu katanya crown-nya itu harus dipastikan ori, seperti ini ada logonya Titoni. Tapi bagi saya kadang kita bisa cari partsnya terpisah. Kalau ini crown-nya sudah nggak ori, jadi mungkin nilainya ini nggak begitu tinggi seperti ini, tapi rare-nya ini lebih megangnya. Seperti Titus yang saya pakai ini juga cashback-nya itu tadinya nggak ori, lalu saya carikan yang seri ini sama, bahkan harganya agak mahal untuk hanya tutup ya. Tapi saya puas dan saya poles sendiri kacanya, akhirnya kondisinya jadi wearable, bagus. Terus saya itu ya, satu adalah kondisinya dulu, kemudian rare atau tidak, kemudian mesinnya, lalu fungsi terakhir bagi saya. Ketika kita dapat empat-empatnya tadi, kondisi rare, terus mesinnya bagus, fungsinya bagus, empat-empatnya dalam 1 jam, kenapa tidak dengan harga yang kita research dulu di online. Range-nya biasanya kita ngambil harga yang tengah-tengah kalau untuk cari jam-jam seperti ini. Oke, itu saja. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Ciao.